Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan nikmatnya lah kita bisa berkumpul kembali saat ini sebagai kelompok satu untuk mempresentasikan topik mengenai perancangan sistem informasi rumah secara kredit pada proyek perumahan El Fatih Residence. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan saya Fadilah Adiba dan teman-teman saya Cindy Cantika Rustandi dan Puput Nurul Hikmah. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Heri Kuswara, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya langsung saja, maksud dan tujuan kami untuk mempresentasikan topik ini adalah yang pertama, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diterima selama belajar di Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, untuk menganalisa sistem informasi pembelian unit rumah yang diterapkan pada El Fatih Residence. Yang ketiga, untuk memberikan usulan dan merancang sistem informasi untuk memperbaharui dan meningkatkan cara kerja sistem yang telah berjalan di proyek perumahan El Fatih Residence. Selanjutnya, pengertian dasar sistem. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Teori sistem secara umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding. Selanjutnya, konsep dasar informasi menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. Mereka mengatakan informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan data tersebut bisa menjadi informasi. Menurut Prahasta, sistem informasi merupakan entitas kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan logika. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan atau building block, yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi menurut Prahasta. Prahasta menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama dengan harmonis dalam mengolah data keuangan hingga menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk membuat pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya, sistem pembelian rumah secara kredit. Ada beberapa fungsi yang terkait dalam sistem pembelian rumah secara kredit. Yang pertama, fungsi penjualan. Di dalam fungsi penjualan ini, marketing asistenlah yang berperan dalam fungsi penjualan, sehingga bertanggung jawab untuk memasarkan perumahan ini, juga yang membantu pemberkasan konsumen yang diperlukan dalam proses jual beli. Yang kedua, ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk menerima kas masuk atau booking fee dari konsumen yang membayar, lalu membuatkan sales order dan mencatatnya di buku kas. Juga bertanggung jawab untuk menerima uang muka lunas dari konsumen yang kemudian membuatkan bukti tanda terimanya. Serta bertanggung jawab pula untuk menerima biaya AJB dan BBM. Setelah itu membuatkan bukti tanda terimanya juga. Yang ketiga, ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatatkan transaksi ke dalam jurnal dan buku besar. Yang keempat, developer. Developer di sini berperan untuk mengadakan wawancara dengan konsumen. Lalu pengajuan kredit yang diajukan oleh konsumen paling lambat 14 hari kerja setelah tahap awal diskusi dengan marketing. Setelah konsumen mendapat ACC atau penerimaan dari developer, konsumen wajib memenuhi berkas persyaratan pembelian rumah secara kredit. Dan selanjutnya developerlah yang bertanggung jawab melakukan proses akad istisna tersebut. Akad istisna ini adalah akad penjualan dalam proses pembelian rumah syariah. Selanjutnya, fungsi pelaksana, yaitu kontraktor. Kontraktor bertanggung jawab untuk membangun rumah setelah menerima order dari developer untuk membangun.
Dokumen yang digunakan adalah yang pertama, sales order dan bukti store kas masuk. Digunakan untuk mencatat pemesanan rumah yang akan dibangun setelah mendapat order dari konsumen. Berfungsi juga sebagai kwitansi setelah menerima pembayaran bukti fee. Yang kedua, bukti tanda terima. Bukti tanda terima ini berfungsi sebagai kwitansi setelah menerima pembayaran uang muka atau langsung lunas dari konsumen, serta pembayaran biaya AJB dan BBM. Lalu yang ketiga ada akta jual beli. Akta jual beli ini sebagai bukti bahwa konsumen telah melakukan proses jual beli dengan perusahaan. Lalu yang keempat, biaya balik nama atau BBN. Di sini berfungsi sebagai alat bukti yang sah bahwa rumah yang dibeli telah menjadi milik konsumen atau atas nama konsumen. Selanjutnya yang terakhir ada formulir permohonan kredit. Formulir permohonan kredit berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan berisi data konsumen bahwa rumah yang dibeli menggunakan skema kredit. Dan catatan akuntansi yang dipakai ada dua, yaitu jurnal dan buku besar. Yang pertama jurnal, untuk mencatat transaksi yang telah dilakukan. Lalu buku besar untuk memposting transaksi yang sudah terjadi. Demikian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Cindy. Terima kasih kepada Adiba. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama itu ada prosedur order penjualan. Marketing asisten lah yang bertugas untuk memasarkan perumahan dan berperan dalam menerima order dari konsumen. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas. Penerimaan kas dilakukan oleh bagian keuangan setelah menerima pesanan dari marketing asisten bahwa konsumen setuju untuk membeli rumah di perumahan. Kas yang pertama berupa booking fee, lalu dicatatkan pada sales order dan bukti store kas masuk, sedangkan kas berikutnya berupa uang muka lunas. Kemudian dicatatkan pada bukti tanda terima. Bagian keuangan juga menerima biaya AJB dan biaya balik nama untuk kemudian dicatatkan pada bukti tanda terima pula. Yang ketiga itu ada prosedur pencatatan kas. Pencatatan kas ditangani oleh bagian akuntansi dalam jurnal penjualan dan pencatatan kas yang berupa booking fee dan uang muka lunas serta biaya AJB dan biaya balik nama yang kemudian diposting dalam buku besar. Yang keempat itu ada prosedur pemberkasan konsumen. Marketing asisten lah yang berperan dalam membantu konsumen untuk mengurus dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain fotokopi KTP suami istri, surat nikah, kartu keluarga, slip gaji, surat keterangan kerja, NPWP, rekening tabungan 3 bulan terakhir, dan form developer atau form aplikasi konsumen. Yang kelima itu ada prosedur wawancara. Pihak developer lah yang akan melakukan wawancara terhadap konsumen jika setelah melewati proses kurang lebih dari 14 hari ternyata di ACC, maka developer akan menyerahkan SPR kepada konsumen. Yang keenam ada prosedur pelunasan uang. Konsumen diharuskan membayar uang muka yang sudah ditentukan perusahaan dan disetujui oleh konsumen. Yang ketujuh ada prosedur pembangunan rumah. Setelah menerima perintah dari perusahaan bagian pelaksanaan pembangunan rumah dalam waktu paling lambat 4 bulan setelah masuk jadwal bangun setelah aturan dari perusahaan, jadwal bangun ditentukan di bulan 8 angsuran konsumen. Yang ke-8 itu ada prosedur pembuatan AJB dan biaya balik nama. Apabila sudah lunas kredit pembelian rumah, konsumen segera mengurus untuk membuat AJB dan biaya balik nama ke perusahaan yang kemudian akan diberikan bukti tanda terima atas pembayaran AJB dan biaya balik nama oleh konsumen tersebut. Selanjutnya perusahaan atau developer memproses AJB dan biaya balik nama melalui notaris. Yang kesembilan ada prosedur akad kredit. Karena dalam perumahan syariah tidak melibatkan pihak ketiga atau bank, maka pihak developer lah yang akan mengurus proses akad kredit dari awal DP sampai cicilan lunas di awal yang sudah disepakati antara konsumen dengan perusahaan. Nah, untuk jurnal pembelian itu bentuknya tuh seperti ini.
di mana pembelian terhadap hutang dagang dan pembelian terhadap PPN dan hutang dagang. Nah, untuk struktur organisasinya itu seperti ini, di mana ada direktur dan di bawah direktur itu ada manajer keuangan, project manager, manajer pemasaran, dan pengawasan lapangan. Di bawahnya manajer keuangan itu ada administrasi atau perizinan dan staf keuangan. Di bawahnya project manager ada arsitek, dan di bawahnya manajer pemasaran ada marketing, dan di bawahnya pengawas lapangan ada pelaksana dan keamanan. Fungsi dari tiap-tiap bagian. Yang pertama ada fungsi direktur sebagai pemimpin proyek sekaligus pemilik perusahaan. Yang kedua itu project manager, bertanggung jawab sepenuhnya dengan segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembangunan kepada direktur. Yang ketiga itu ada pengawas lapangan, bertanggung jawab terhadap bagian-bagian pembangunan, memeriksa unit yang telah selesai dibuat sampai dengan serah terima ke pembeli. Yang keempat ada administrasi atau tugasnya itu mendata administrasi customer, membuat invoice, pengaturan berkas invoice, input dan output. Yang kelima ada manajer pemasaran. Fungsinya itu untuk tugasnya itu untuk memasarkan atau mempromosikan unit yang tersedia, terus membuat tim untuk promosi lebih luas. Terus ada manajer keuangan, yaitu untuk menganalisa keuangan, merencanakan anggaran. Yang selanjutnya ada prosedur sistem berjalan, di mana yang pertama itu prosedur pemasaran unit. Ini bagian marketing mempromosikan kepada calon pembeli atau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proyek tersebut. Yang kedua ada prosedur administrasi. Setelah surat perintah kerja turun, marketing melakukan promosi untuk mendapatkan calon pembeli selanjutnya yang akan diarahkan langsung ke developer. Bagian administrasi yang backup segala proses yang dibutuhkan mengenai pemberkasan. Yang selanjutnya ada prosedur pembuatan laporan. Pembuatan laporan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan permintaan dan pembelian barang, terus laporan proyek diserahkan setiap bulannya kepada pimpinan. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Puput Nurul Hikmah. Terima kasih kepada Cindy yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur sistem berjalan. Ada prosedur pembangunan, yaitu pelaksanaan proyek melakukan pembangunan dan semua kegiatan yang berhubungan di lapangan sesuai SOP perusahaan. Yang kedua, prosedur seleksi KBUI. Penyeleksian pembeli sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua pihak. Ada juga prosedur akad jual beli. Prosedur pembelian secara kredit tidak bisa langsung akad jual beli dengan notaris. Maka sangat penting ada akad kuat yang sah secara hukum antara developer dengan customer. Di sini ada juga prosedur perizinan. Sebelum memasarkan proyek, developer sudah menyelesaikan semua yang terkait perizinan dari mulai internal sampai dengan eksternal ke pihak yang terkait. Activity diagram. Di sini ada gambar, ada admin, marketing, customer, developer. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah diagramnya. Proses pembangunan sampai proses pembangunan selesai. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Ada surat pembelian rumah. Di sini ada fungsi untuk pemesanan barang. Sumbernya dari developer, tujuannya bagian administrasi, medianya kertas, jumlahnya satu lembar, frekuensinya setiap pemesanan. Uang muka atau angsuran. Fungsinya pembelian rumah, sumbernya customer ya, dari customer, jadi tujuannya administrasi, medianya kertas, jumlahnya sesuai tagihan, frekuensinya setiap masuk bulan angsuran. Ada bukti transfer. Fungsinya untuk bukti pembayaran transaksi, bersumber dari customer, tujuannya administrasi, dan media kertas, jumlahnya satu lembar, frekuensinya setiap pembayaran unit. Surat perintah kerja bisa kita lihat berfungsi untuk membuat perjanjian kerja dengan marketing. Sumbernya bagian administrasi, tujuannya untuk marketing, medianya kertas, jumlahnya 5 lembar, frekuensinya setiap permintaan pemasaran. Ada surat makam.
Surat makam ini fungsinya melakukan diskusi dengan lingkungan sekitar mengenai pemakaman umum. Sumbernya developer atau administrasi. Tujuannya lingkungan setempat atau warga. Medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi 1 kali. Spesifikasinya ada lagi berita acara fee marketing. Fungsinya untuk bukti pembayaran transaksi pencairan fee. Sumbernya keuangan, tujuan marketing, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya setiap pencairan fee. Ada juga berita acara STB. Fungsinya sebagai bukti STB dari developer ke customer secara resmi sebelum akad-akad dengan notaris. Sumber bagian administrasi, tujuannya customer, medianya kertas, jumlahnya 2 lembar, frekuensi 1 kali. Surat tanda beli. Permasalahan pokok. Dalam kenyataannya, masih banyak perusahaan yang masih kurang terorganisir pengelolaan administrasinya. Seperti halnya perusahaan lain, El-Fatih Residen juga masih memiliki kekurangan dari segi pengelolaan administrasi. Hal itu menimbulkan lambatnya pencairan data penting yang diperlukan saat itu juga. Pemecahan masalah. Pemecahan permasalahan yang dihadapkan pada El-Fatih Residen lebih mendasar pada sumber daya manusia serta sistem yang dijalankan di perusahaan tersebut, sehingga manajemen perusahaan harus melakukan tindakan efektif dan efisien terhadap permasalahan yang timbul, sehingga perusahaan dapat menjadi lebih maju dan rapih dalam administrasi. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam pembahasan bab sebelumnya tentang perancangan sistem informasi pembelian rumah secara kredit pada proyek perumahan El-Fatih Residen, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan data administrasi proyek pada perusahaan El-Fatih Residen belum terkomputerisasi dengan baik sehingga masih memerlukan tempat penyimpanan berkas-berkas yang cukup banyak. Yang kedua, sistem yang telah terkomputerisasi dapat meminimalisir resiko terjadinya kecurangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, sistem penjualan rumah yang terkomputerisasi dapat memudahkan bagian administrasi dalam membuat laporan-laporan setiap periodenya. Yang keempat, sistem yang telah terkomputerisasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan kinerja perusahaan. Saran. Dari kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi masukan bagi perusahaan. Adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut. Yang pertama, komputer termasuk dalam teknologi yang sangat berkembang pesat pada saat ini. Dengan sistem yang terkomputerisasi, data-data dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, dengan sistem komputerisasi tidak perlu lagi membuka banyak arsip dalam mencari data-data yang diperlukan dalam pembuatan laporan sehingga mempercepat proses penjualan rumah. Yang ketiga, perlunya pengembangan sistem dengan adanya pemasangan jaringan yang dapat menghubungkan para user dan memudahkan user yang berkaitan dengan dalam mengakses data. Yang keempat, perlu ada training untuk para user agar mempermudah penggunaan program baru. Yang kelima, perlu ditingkatkan kerjasama antara masing-masing bagian dalam perusahaan dan meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan kerja. Baiklah, terima kasih kepada Puput Nurul Hikmah yang telah mengakhiri presentasi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.